warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, bersama saya Cutita. Kali ini saya akan membawakan sekilas info tentang sejarah angklung di Desa Bungko. Untuk info selanjutnya, mari kita simak berita berikut ini. Ada beberapa yang menarik dalam mengupas soal angklung Bungko tersebut. Salah satunya terkait alat musik angklung yang dikenal oleh masyarakat luas sebagai alat musik tradisional khas Jawa Barat. Ternyata Cirebon lebih dulu mengenal alat musik tersebut sekitar tahun 1500. Adalah Ki Gede Bungko yang mulai memperkenalkannya. Ki Gede Bungko sendiri merupakan salah satu senopati dari Majapahit yang mengasingkan diri. Dia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain hingga akhirnya tiba di daerah pesisir yang kemudian dinamakan Desa Bungko. Toto menyebut kedatangan Ki Gede Bungko awalnya untuk menghentikan penyebaran agama Islam yang telah meruntuhkan Majapahit. Niat awal ingin menghentikan penyebaran agama Islam. Ki Gede Bungko justru masuk Islam dan berguru kepada Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah. Hingga akhirnya ia dikenal menjadi Senopati Sarwajala atau Komandan Angkatan Laut. Ki Gede Bungko juga yang menciptakan gerak-gerakan tarian angklung Bungko. Alat musik angklung sendiri terpengaruh dari daerah Blambangan yang terlebih dahulu mengenal alat musik dari bambu tersebut. Sementara di Jawa Barat, angklung mulai dikenal dan dikembangkan oleh Gaeng Sutigna pada tahun 1935. Jadi, Cirebon ini sebenarnya sudah mengenal angklung lebih dulu daripada Bandung. Mulai awal 1500 Masehi, Ki Gede Bungko disebut sudah menggunakan tarian angklung Bungko untuk menyiarkan nilai-nilai Islam. Meskipun demikian, gerakan tarian angklung Bungko melambangkan dan menceritakan peperangan. Angklung Bungko itu menjadi salah satu penabuh penderang perang dan pemacu semangat. Keterlibatan Ki Gede Bungko memang cukup intens dalam membantu peperangan melawan kolonial. Pada tahun 1525, pasukan Angkatan Laut Ki Gede Bungko terlibat dalam penyerangan terhadap Sunda Kelapa yang tergabung dalam Kesultanan Demak dan Banten yang dipimpin oleh Fathahillah. Pada tahun 1528, dia juga terlibat dalam perang Pelagan di Gunung Kromong, Kalimanan antara pasukan Cirebon dan Galuh. Kemudian pada tahun 1529 juga terlibat dalam penaklukan Talaga. Tahun 1567 terlibat dalam penumpasan Lawa Ijo bajak laut. Karena keberhasilannya saat perang Sunda Kalapa, Sunan Gunung Jati memberikan Ki Gede Bungko gelar dengan sebutan Syekh Benting. Gelar itu diberikan karena saat melakukan tata berata, Ki Gede Bungko selalu mengikat perut dengan banting atau sabuk supaya menahan lapar. Ada fakta lainnya bahwa Ki Gede Bungko ini ternyata juga anak menantu dari Syekh Lamahabang atau Syekh Siti Jenar. Struktur tari angklung Bungko sendiri biasanya para penari yang umumnya pria memakai pakaian terbuka telanjang dada dengan celana pendek. Hal ini menggambarkan seorang nelayan. Ada juga penggunaan ikat jenis ayam anggrem atau mengeram. Hal ini memiliki makna segala kegiatan itu harus memiliki tujuan regenerasi. Juga penggunaan selendang yang melambangkan lam alif yang bermakna Allah itu awal dan akhir. Sementara untuk penggunaan kacamata hitam itu sebenarnya merupakan modifikasi.